Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Jadi bayangkan saja sahabat ya, ada seorang penulis buku yang tak laku bukunya dibaca, tak laku bukunya dibeli oleh orang. Itulah buku sampah yang ditulis oleh para teroris dan membuat repli harum meringis. Dan sahabat-sahabat juga bisa membayangkan seorang yang melakukan penelitian ijazah orang lain dengan standar ngawur, tapi ketika standar itu justru menghancurkan ijazahnya sendiri sahabat. Itulah Roy Panci, dimana kita tahu bahwa antara KTP dan ijazahnya itu berbeda namanya. Karena itu kalau kita menggunakan standar Panci sahabat, maka ijazah Panci ini bisa dikategorikan 100% palsu. Kan bisa seperti itu kan, sebagaimana yang dia lakukan terhadap Pak Jokowi. Lalu sekonyong-konyong dengan percaya diri meminta pejabat negara, yaitu Mas Wapres Gibran, mundur atas dasar dugaan yang bahkan tak lolos logika dasar. Dia menganggap bahwa ijazah Gibran palsu. Karena itu secara etis katanya tidak perlu menunggu pemaksulan, dia harus mundur. Dan hal itu membuat Andi Aswang menghantam etika Roy Panci, bahwa justru Panci ini yang tidak memiliki etika. Dan inilah potret tragis nalar yang sedang kita saksikan hari ini sahabat ya. Bukan lagi kritik ilmiah, apalagi perjuangan etika, tapi ini adalah merupakan sirkus intelektual yang runtuh oleh ucapannya sendiri. Soal Jokowi white paper, saya ragukan siapapun, entah dari Polda Metro Jaya atau orang yang mengatakan tidak ilmiah dan lain sebagainya, membaca buku itu. Mungkin saja membeli, tapi membaca tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan sebuah buku ilmiah atau tidak kalau Anda tidak membacanya? Nah, kalau Anda membaca, maka mudah-mudahan Anda seperti Dr. Ridho Rahmadi yang sangat surprise dan mengatakan bahwa tulisan itu pantas diganjar dengan gelar doktor. Jadi terang saja sahabat, kenapa tidak laku? Karena memang buku ini buku yang tidak ditulis berdasarkan metodologi ilmiah. Isinya ini, kalau Joshua Sinambela itu mengatakan bahwa dominan isinya sampah. Siapa yang mau membaca, siapa yang mau beli? Jadi saya kira masalahnya bukan karena masyarakat atau publik yang bodoh, melainkan isinya yang tidak mampu meyakinkan orang. Itulah yang membuat buku ini tidak laku dijual. Apalagi kita tahu bahwa Jokowi White Paper ini adalah merupakan salah satu buku yang memang disiapkan untuk memfitnah seseorang, di mana orang itu adalah orang yang dicintai oleh rakyat Indonesia, dan menempatkan diri mereka, para penulis ini, seolah-olah korban. Itu menandakan satu hal, bahwa argumennya gagal berdiri sendiri. Karena ilmu pengetahuan itu tidak pernah butuh kasihan, tapi ia hanya butuh bukti. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto Dibrojo. Iya, Bapak Ibu, saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi KRMT Roy Suryo Noto Dibrojo. Asli juga itu. Dan ini hal yang paling memalukan sahabat. Betul-betul sangat mematikan buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sebab kalau kita memakai indikator perbedaan nama, ketidaksamaan penulisan, ketidaksesuaian administrasi lama, baik itu kita pakai indikator yang sama, ketika bicara soal ijazah Roy Suryo dengan KTP-nya yang berbeda, maka boleh dikatakan bahwa ijazah itu juga palsu 99,9%, bahkan 100%. Nah, pertanyaan sederhananya, bagaimana jika metode Roy digunakan untuk menilai ijazah Jokowi? Maka dengan metode yang sama, ijazah Roy Suryo sendiri patut diduga palsu 100%, bukan lagi diduga, palsu berdasarkan Roy Suryo ya. Dan sekali lagi, ini bukan serangan pribadi, ini konsekuensi logika sahabat. Dan disinilah yang namanya kepalsuan intelektual itu terbongkar.
Makanya wajar saja kalau buku Jokowi White Paper itu tidak terjual, tidak laku. Karena apa? Metode yang digunakan Panci ketika dia digunakan untuk menilai ijazahnya, dan itu yang dipakai untuk menyerang orang lain, tapi ditolak mentah-mentah saat berbalik mengenai dirinya sendiri. Dan selalu seperti itu kalau kita bicara para teroris ini. Jadi hanya metodologinya yang dianggap benar. Tapi anehnya ketika metodologi itu memukul dirinya, dia tolak. Padahal kita tahu yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak boleh selektif. Logika tidak mengenal yang namanya pengecualian karena saya. Tidak ada itu. Jadi saat metode penelitian menghancurkan kredibilitas penelitinya sendiri, maka yang palsu sesungguhnya bukan ijazah orang lain. Yang palsu adalah kejujuran akademiknya. Dan itulah yang dipertontonkan oleh para teroris ini, dan termasuk Refli Harun sebagai pengacara tata kata. Sahabat ya, bukan lagi ahli tata negara, tapi pengacara tata kata. Gak usah dipelihara, kalau yang namanya pemakzulan kelamaan nunggu politik itu. Jelas ijazah Gibran itu jelas tidak memenuhi syarat, jelas dia harus mundur. Wong orangnya sedang cari-cari etika. Nih gambarnya. Ya, nih gambarnya orangnya lagi cari-cari nih. Ya, cari-cari apa? Cari etika. Karena dia nggak punya etik. Kalau nggak punya etik udah mundur aja. Jadi kalau menurut saya Gibran lebih baik mundur daripada dimundurkan. Ya kalau Anda mengatakan wah Mas Gibran lagi mencari etika, etikanya Bang Ray aja nggak punya. Oh enggak, jelas saja itu Etikanya dia nggak punya. ada. Teman-teman ngomong, kita ngomong kan di distrak sama dia. Nah, kalau kita melihat video ini, disinilah sebenarnya puncak absurdnya ini Roy Suryo CS. Ketika dia meminta Gibran Raka Buming Raka mundur secara etis berdasarkan dugaan ijazah palsu, padahal kita tahu bahwa ijazah Gibran Raka Buming Raka betul bahwa itu penyetaraan, tapi sudah diuji, sudah diverifikasi, sudah dinyatakan asli oleh lembaga resmi negara, Pak. Karena itu harus diluruskan bahwa etika itu tidak berdiri di atas prasangka. Yang namanya etika itu Panci, dia butuh fakta, bukan asumsi. Dan lebih ironis lagi, seseorang yang metodologinya cacat, objek penelitiannya fotokopi, dan standarnya menghantam ijazahnya sendiri. Tiba-tiba bicara soal etika publik. Saya kira ini bukan keberanian moral, tapi ini adalah merupakan arogansi nalar. Sebab jika logika Roy dipakai secara nasional, setengah pejabat ini harus mundur, sahabat. Setengah rakyat harus mengulang kuliahnya. Dan harus memulai dari dirinya sendiri. Apa yang kita saksikan dari 3 video ini, saya kira sekali lagi bukanlah sebuah bentuk perjuangan untuk sebuah kebenaran. Melainkan ini adalah merupakan keruntuhan konsistensi dari seorang yang ngaku-ngaku sebagai akademisi. Ketika bukunya sepi penjual, sepi pembaca, publik disalahkan. Ketika metodologinya cacat, dia tetap paksakan. Etika diteriakkan, tapi logika ditinggalkan. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini akan menjadi sejarah hari esok. Oleh karena itu, orang boleh saja berisik, tapi yang namanya nalar, sahabat, tetap itulah yang akan bicara terakhir. Ketika standar yang Roy Panci buat, justru kemudian itu menghancurkan dirinya sendiri. Maka pada akhirnya masyarakat tak perlu memilih berpihak. Logika sudah lebih dulu menjatuhkan vonis bahwa mereka semua adalah orang-orang yang menganggap dirinya akademisi tapi sesungguhnya abal-abal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.